Sebelumnya, mungkin fans tanah air cuma tahu kalau hanya Patrick Kluivert lah sosok legenda besar yang kini menangani timnas Indonesia di jajaran pelatih. Akan tetapi, PSSI juga akhirnya mendatangkan Gerard van den Berg yang selain jadi asisten Kluivert, dia juga akan bertanggung jawab sebagai pelatih kepala di timnas U23. Tentu, jika dilihat dari pengalamannya di dunia sepak bola, Gerard van den Berg adalah sosok yang tak bisa dianggap remeh. Bahkan bisa dibilang, Pak De Gerard ini adalah abang-abangan skena di sepak bola Belanda, dan secara prestasi di level internasional, dia jauh lebih mentereng bahkan dari Kluivert sekalipun. Itulah kenapa harapan besar kini sangat tertuju pada Coach Gerard. Sebab misi utamanya di timnas U23 tentu saja nggak cuma menang di Piala AFF, tapi juga membawa tim ini ke level tertinggi untuk kemudian nantinya para pemain juga berkesempatan bersaing di timnas senior. Atas dasar itulah, kemenangan 8-0 atas Brunei di partai pembuka dianggap masih belum apa-apa. Sebab menurut berbagai pihak, masih banyak hal yang disembunyikan oleh Gerard van den Berg. Serta masih banyak yang percaya kalau pelatih 61 tahun tersebut bisa mengeluarkan potensi terbaik para pemain muda dari Liga Indonesia di timnas U23 ini. Itulah kenapa dukungan kini tidak cuma mengalir dari dalam negeri, melainkan juga datang dari legenda-legenda besar sepak bola dunia, terutama dari mereka yang mengenal Gerard van den Berg semasa bermain bersama sebagai pesepak bola. Bagi generasi sekarang, wajar jika banyak yang nggak tahu siapa itu Gerard van den Berg ketika pertama kali diresmikan PSSI sebagai bagian dari tim kepelatihan. Padahal, seperti halnya dengan Patrick Kluivert, Danny Lanzat, atau mungkin Alex Pastoor, Gerard van den Berg juga memiliki latar belakang sebagai pesepak bola profesional di Eropa. Hanya saja, semua mungkin lebih mengenal Patrick Kluivert yang memang menjadi salah satu penyerang ganas di masanya. Namun, Gerard van den Berg tentu bukan pemain mediocre ketika aktif. Karirnya pun gak setengah-setengah. Sebagai winger, Gerard dikenal sebagai pesepak bola skillful yang bergelimang trofi. Di Belanda, ia pernah membela tim-tim raksasa macam PSV Eindhoven, FC Utrecht, hingga Ajax Amsterdam. Di sana ia berhasil mengumpulkan banyak gelar juara saat berkarir di Eredivisie. Yap, Gerard van den Berg tercatat pernah mengantongi belasan trofi termaksud 8 gelar Eredivisie dan 5 KNVB Cup yang didapatnya bersama Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven. Bukan cuma gelar domestik, dia juga pernah menjuarai Liga Champions pada musim 1987-1988. Ya, di masa tersebut Gerard adalah bagian dari generasi emas PSV Eindhoven yang menjuarai Liga Champions. Di level timnas Belanda, Gerard adalah pemain kunci bagi timnas Belanda, di mana dia mengabadikan dirinya untuk di Oranje selama hampir 10 tahun. Dengan 42 caps, Gerard turut jadi bagian penting tim yang menjuarai Euro edisi 1988. Yang mana itu masih jadi satu-satunya gelar yang pernah didapatkan oleh Belanda sampai sekarang ini. Tanah tercinta, denganmu aku takkan gentar. Bersama kita arungi badai, hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Yap, untuk sekarang ini, Coach Gerard benar-benar fokus untuk bisa mengembangkan talenta muda di timnas U23. Terutama jelas soal urusan teknik secara menyeluruh. Barulah nanti, semua itu akan coba dilebur jadi satu untuk membuat sistem permainan yang pakem. Dan di laga versus Brunei kemarin, sepakat atau enggak, kayaknya itu juga dijadikan Coach Gerard sebagai ajang dalam tanda kutip uji coba. Tentu dalam hal ini, kita juga harus respect sama Brunei, kan gitu. Nah, di laga yang berkesudahan 8-0, skor mungkin nggak bisa menjadi tolak ukur. Namun dari cara bermain, terutama di babak pertama, pelan-pelan kelihatan kok patternnya seperti apa. Hanya saja, semuanya harus bisa berjalan konsisten, gak cuma sebabak tapi 2 babak. Dan kemarin, Simon Tahamata aja juga bilang kalau timnas U23 cuma bagus di babak pertama. Tapi ketika babak kedua, saat Coach Gerard melakukan rotasi besar-besaran,
Seketika ada penurunan, terutama dari sisi kualitas passing dan intensitas. Itulah mengapa meskipun menang besar, Coach Gerrard gak mau para pemainnya jumawa. Dan ia bertekad akan mengevaluasi ini semua agar para pemain bisa terus berkembang sampai ke batas tertinggi kemampuan mereka. Lebih lanjut, kemenangan ini pada akhirnya juga menjadi atensi bagi legend-legend sepak bola internasional. Ingat, nama besar Gerald van den Berg juga pada akhirnya semakin membuat timnas Indonesia dapat perhatian khusus, terutama dari mantan rekan-rekannya, baik di PSV ataupun timnas Belanda. Yap, Gerald van den Berg dirasa punya tantangan besar mengembangkan potensi dari pemain U23 yang 99% adalah didikan kompetisi dalam negeri. Hanya Jan Schraven yang dari kecil digembleng di Akademi Sepak Bola Belanda. Nah, melihat realita yang ada, Ruud Gullit yang sempat satu musim main barengan sama Van den Berg di PSV Eindhoven pada musim 1986-1987 dan meraih gelar Eredivisie, serta juga menjadi rekan satu tim di timnas Belanda yang juara Euro 1988. Jelas menaruh dukungan luar biasa. Baginya kunci dari para pemain muda untuk terus bisa berkembang jelas adalah disiplin dan komitmen. Gak masalah melakukan banyak kesalahan ketika bermain, karena itu adalah bagian dari proses. Asalkan semua bisa terus diperbaiki dengan sikap dan kemauan kerja keras, maka pemain muda akan benar-benar sukses. Saya berharap yang terbaik untuk para pemain dan staf pelatih. Hal terpenting dalam sepak bola adalah disiplin dan konsentrasi. Sepak bola adalah permainan yang penuh dengan kesalahan. Tim yang mampu melakukan kesalahan lebih sedikit dan lebih berfokus, serta dapat memanfaatkan kesalahan lawan akan menjadi pemenang. Yap, selain Ruud Gullit, mungkin para pemain timnas U23 juga harus mendengarkan nasihat dari Romario, legenda timnas Brazil yang juga sempat satu tim barengan sama Gerald van den Berg di PSV Eindhoven dari musim 1986-1987 sampai 1992-1993. Yang mana selama kurun waktu tersebut, mereka berdua sukses membantu PSV mendominasi Liga Belanda dan raihan tertingginya yakni menjuarai Liga Champions 1987-1988. Yap, sebagai pesepak bola serta manusia yang pernah muda, Romario menekankan pentingnya kerja keras dan disiplin. Kemudian ia juga menyoroti pentingnya fokus pada tujuan dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar lapangan. Sebab bagaimanapun ia sadar akan kelakuan dirinya semasa muda yang gak bisa dibenarkan, walaupun semua orang juga tahu. Meskipun Babang Romario ini kasarannya dablek tapi mainnya jago. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Jangan takut untuk mencoba, dan jangan berkecil hati ketika mengalami kegagalan. Pemain muda harus bisa bermain dengan gembira dan tidak merasa terbebani oleh tekanan. Ucap Romario dikutip dari Britannica. Yap, di luar itu semua, intinya dengan proses yang ada, Mimin pribadi sekarang 100% percaya kalau timnas Indonesia U23 akan memiliki prospek cerah di bawah Gerald van den Berg. Apapun hasilnya nanti di Piala AFF ini. Sebab kembali lagi, melatih pemain muda apalagi di era sekarang jelas jauh lebih sulit daripada pemain senior. Mulai dari ego, mood, hingga godaan dari luar. Semuanya benar-benar harus bisa dilawan, kan gitu. Melodi cinta di angin berbisik, di sekat sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badai. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Berkibar kita bintang di langit kelam malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Garuda tidak terlahir untuk merangkak, melainkan diciptakan untuk terbang. Asik. Dan untuk pemain timnas U23, semoga bisa terus improve serta nggak terpengaruh dengan segala gemerlap duniawi. Godaan pasti datang, apalagi semisal berhasil juara di Piala AFF. Walah, tapi ingat, target sebenarnya adalah level Asia. Dan perjalanan kalian masih sangat panjang, jadi manfaatkan setiap kesempatan belajar dengan baik. Mudah-mudahan generasi ini nggak kalah sukses dari generasi sebelumnya, atau malah bisa melebihi. Karena biar gimana pun, pemain-pemain ini adalah masa depan timnas senior nantinya. Yang jelas, jika generasi sudah terjaga dan kualitas teknik pemain Indonesia sudah jauh meningkat, maka hal selanjutnya yang bisa diharapkan dari Gerald van den Berg adalah jenjang karir. Karena jika kualitas pemain-pemain Indonesia sudah jauh lebih baik, maka peluang untuk meniti karir di luar negeri lebih besar. Dan mudah-mudahan, dengan koneksi luas yang dimilikinya, Gerald van den Berg
bisa jadi jembatan jika para pemain muda Indonesia ingin berkarir di luar negeri, khususnya Belanda. Dengan kredibilitas Gerald yang sudah diakui, plus kerjasama PSSI dengan KNVB yang sudah berjalan, maka gerbang bagi pemain Indonesia untuk berkarir di Belanda semakin terbuka lebar. Menjanjikan bukan? Jadi nggak sabar nih, lihat Arkan Fikri main di Ajax dan Hoki Caraka main di PSV. Bah, seru tuh pasti. Untuk itu, buat semua elemen timnas tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda.